Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan kembali. Kita undang Roh Kudus untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat. Badan kami terasa segar Bapa. Terima kasih Bapa berkat kesehatan ini Bapa. Berkat yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Bapa di sorga, saat ini Bapa anakmu akan membaca firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa supaya apapun yang kami baca, yang kami dengar, kami mengerti dan kami melakukannya dan menyenangkan hati-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak, hapuskan ya Bapa supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton yang di video yang lalu di part 158, judulnya Kebenaran yang Memerdekakan. Ya, jadi ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan diri kita, hidup kita. Kita akan lanjut lagi, ayatnya masih di Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi di sini sudah sangat-sangat jelas sekali. Dari yang di video yang lalu kita baca firman Tuhan juga, bagaimana ketika kita di luar Allah, kita sudah menentang Allah, kita sudah melawan Allah. Inilah siapa bapaknya? Iblis. Karena pilihan ada dua, Yesus Kristus atau iblis. Ketika kita mengatakan seperti ini tadi, nih orang-orang ini, Bapak kami Abraham, Bapak kami satu dari Allah. Tetapi ketika Yesus mengatakan sesuatu yang baik, kebenaran, mereka menolak. Makanya dibilang Tuhan, kalau kamu mengatakan bapakmu Abraham, tentulah kamu melakukan apapun yang dilakukan Abraham. Dan kalau kamu mengatakan kamu dari Allah, bapakmu Allah, kalau kamu mengatakan bapakmu satu yaitu Allah, berarti kamu juga harus melakukan perintah Allah. Tetapi ketika aku menyampaikan kebenaran itu, kenapa kamu tidak mengerti katanya? Kenapa kamu tidak memahami bahasaku?
Kenapa kamu menolak aku? Bahkan kamu mau membunuh aku. Itu sudah sangat jelas di sini, simple. Terus Tuhan Yesus lagi katakan di sini di ayat 42 jelas banget ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Keluar dan datang dari Allah, ya, udah jelas di sini. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yesus itu datang memang dari kehendaknya Bapa. Jadi bukan dari yang lain-lain. Jadi jangan disama-samakan dengan yang lain ya. Karena ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus, dari lahirnya udah beda. Dia dari Roh Allah. Kemudian dari dia perbuatannya, dia tidak berdosa. Kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan kebaikan. Dan tidak ada kemewah-mewahan yang menikmati dunia ini. Dia bahkan bermalam di Bukit Zaitun, tidur di sana. Pagi-pagi udah ke Bait Allah ya, rumah ibadat, mengajar. Kemudian dia menyembuhkan orang sakit. Itu dia kerja. Dan ketika dia katakan, "Bapakku sampai hari ini bekerja, makanya aku bekerja." Artinya dia aja sekelas Tuhan, dia bekerja. Makanya kalau ada orang di luar sana juga malas-malasan, nggak kerja, aku nggak tahu lagi. Tuhan aja kerja, bagaimana kita sendiri yang manusia ini. Nah, ketika di sini lagi dikatakan ya, "Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Berkali-kali Tuhan Yesus sudah katakan, aku ini bukan datang semauku, bukan aku dari manusia ini, bukan aku dari dunia ini, aku dari atas, kamu dari bawah, dari dunia, tetapi aku dari atas. Artinya kan sudah jelas, Bapa itu, Tuhan Allah itu yang menjelma menjadi manusia. Kan dari Dia katanya. Jadi apakah sangat susah untuk memahami ini, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Aku rasa mungkin seperti di bawah ini yang akan jadinya nanti. Karena di sini kita akan lihat lagi di ayat 43, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?" Tuhan Yesus pakai bahasa mereka loh. Bagaimana kalau Tuhan Yesus berbicara tidak dengan bahasa mereka? Sedangkan dengan sesama bahasanya aja mereka tidak mengerti. Tapi poinnya tidak mengerti itu artinya di sini lagi. "Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku." Sebab kamu tidak menangkap firman-Ku. 44, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu." Jadi iblislah bapaknya orang yang berbicara ini. Tadi awalnya udah dibilang aku bapak, mereka katakan bapakku adalah Abraham dan satu-satunya bapak kami adalah Allah. Dan kemudian dikatakan lagi di sini, kami bukan dari zina lahirnya ya, dan dia bilang bapak kami satu, yaitu Allah. Makanya Tuhan bilang, kalau bapakmu Allah, kalau satu bapakmu ya, dan kalau secara keturunan Abraham bapakmu, harusnya kamu mengikuti firman-Ku, harusnya kamu menerima ajaran-Ku. Tapi kenapa kamu menolak? Makanya dibilang iblislah bapakmu, karena setiap firman tidak bisa terima kalian. Ibaratnya setiap apapun yang aku sampaikan kalian tidak menerima. Jadi iblislah bapak kalian, karena yang kalian lakukan adalah kehendaknya iblis. Di sini dikatakan ya, keinginan dari si iblislah yang kalian lakukan. Kemudian ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi iblis itu bapa segala pendusta. Dari sejak semula dia mau membunuh orang. Jadi ketika kita ini dimanipulasi, jangan tertipu, karena ketika kita kelihatannya bahagia, padahal kita mengikuti hatinya si jahat, kita melakukan kehendaknya si jahat, hati-hati. Makanya kadang-kadang kalau pada waktu kita rasakan sesuatu kepuasan, kita rasakan untukku, hati-hati. Karena yang kita puaskan adalah si iblis, bukan Tuhan, bukan Bapa kita yang sebenarnya. Karena Bapa kita sebenarnya ajarannya bukan mementingkan diri sendiri. Sekali lagi aku ingatkan, yang ku kehendaki, kata Tuhan, adalah belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. 3 ini dia kehendaki. Dan dia bilang bukan persembahan. Tetapi bukan jadi kita nggak ngasih persembahan. Karena dari 3 ini sudah mencakup persembahan itu. Sudah mencakup keinginan Tuhan itu. Sudah mencakup kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan di ayat 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ketika Yesus mengatakan kebenaran, mereka nolak, nggak percaya, itu tadi. Makanya kenapa? Karena bapaknya si pendusta.
Cuma bibir aja dia bilang bapak kami Abraham. Satu-satunya bapak kami Allah. Mereka mengakui bapaknya Abraham, keturunan Abraham. Mereka mengakui satu-satunya adalah Bapa Allah mereka, tetapi perlakuan mereka sangat jauh. Nah, di ayat lagi selanjutnya kita akan baca dan kita memahami 46 dan 47 ya. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Disinilah yang aku bilang juga, ketika kita melihat orang itu, perkataan, perbuatan sama, kita sebenarnya udah harus alert. Kita harusnya bilang, oh ini benar. Tetapi ketika orang, mau siapapun, mau pendeta kek, mau dia profesor kitab kek, mau dia seorang majelis, mau dia seorang misionaris, ketika apa yang diucapkannya berbeda dengan perbuatannya, kita harusnya udah langsung alert juga. Ini nggak bener nih orang. Ini udah bahaya nih orang ini. Ngomongnya kayak gini, tapi perlakuannya kayak gitu. Jadi kita sudah harus alert. Dan kita harus bisa. Jangan kita mau dijajah oleh dosa, oleh manipulasi yang berkedok agama, atau berkedok dengan segala firman, padahal sebenarnya tidak. Jadi kita jangan sampai dijajah dengan itu. Pikiran kita yang harus bisa mengatakan, oh ini salah, oh ini nggak benar lagi, oh ini udah kacau ini. Jadi kita harus tinggalkan, karena semuanya kita pertanggungjawabkan dengan diri kita sendiri. Satu lagi Tuhan menyelamatkan, satu lagi di sini dikatakan Tuhan menyelamatkan orang pribadi lepas pribadi. Nggak ada kita gandolan, oh aku ikut suamiku, oh aku ikut istriku, oh aku ikut anakku, oh aku ikut saudaraku, iniku, semuanya tidak ada, temanku, nggak ada. Kita sendiri harus yang mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apapun yang kita lakukan. Makanya kalau kalian di sana, mau kalian istri, suami, anak, kakak, adik, siapapun kalian yang mendengarkan video ini, firman Tuhan ini, kiranya firman ini tumbuh di hati kalian. Ingat, Tuhan Yesus atau Tuhan kita, Bapa Allah itu menyelamatkan pribadi lepas pribadi, bukan secara keluarga gitu, bukannya. Jadi semuanya kita diselamatkan, dan pertanggungjawabannya itu pribadimu. Kalau suamimu masuk surga, ya kamu masuk neraka, nggak bisa suamimu tarik, atau sebaliknya, atau begitu juga terhadap anak, terhadap teman, terhadap orang tua. Jadi di sini kita harus benar-benar diri kita lah yang mencari kebenaran itu. Apalagi kita sudah dewasa ya. Hendaklah kita juga secara rohani kita juga dewasa. Jangan hanya fisik aja dewasa, tapi kerohanian kita juga harus dewasa. Karena itu yang menyembuhkan tulang-tulang kita, menyembuhkan diri kita, memberikan kedamaian. Jadi sukacita itu ada di dalam diri kita. Kemudian di ayat terakhir, di sini nggak bisa orang membantah ya. Aku ulangi lagi, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Nggak ada. Tuhan Yesus itu nggak ada dosanya. Bahkan dia menyembuhkan orang. Bahkan dia melakukan hal-hal yang baik. Selama di dunia dia mengajar. Semuanya diajarnya, siapapun dia. Tuhan nggak pernah pilih, kamu orang miskin ya, orang buta ya. Jangan-jangan dengan semua orang, siapapun yang mencari dia. Semua. Jadi dia nggak pernah pilih-pilih semuanya. Bahkan ada orang yang sangat sayang sama dia, bahkan dia bilang, Tuhan jangan pergi dong, tinggal di sini aja. Tuhan bilang apa? Oh, aku harus pergi ke tempat yang lain, karena aku juga harus memberitakan Injil ke tempat yang lain. Artinya kalian kan sudah aku kasih tahu, jadi kalian juga harus bertumbuh, berakar dan berbuah. Jangan sampai kalian sudah dikabarkan Injil tapi kalian tidak merawat, jadinya matilah imannya. Kemudian di sini dikatakan 47, barang siapa berasal dari Allah. Kemudian di sini, ya lanjutnya di sini, apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Ketika Tuhan sudah menyampaikan kebenaran itu, ketika Tuhan sudah menunjukkan firman-Nya yang menyembuhkan orang, membuat begitu banyak mujizat, orang ini bukan semua lagi, kembali lagi ya, seperti orang Yahudi ada juga yang percaya. Tapi di sini yang ditekankan adalah orang-orang Yahudi yang dikatakan dia adalah pintar, ahli-ahli kitab itu, orang-orang Farisi itu, orang-orang terhormat itu, nyata-nyatanya mereka lah yang mau membunuh Yesus, nyata-nyatanya mereka lah yang mau menyalibkan Yesus. Dan katanya di sini, bapakmu bukan aku, bapakmu bukan Allah, bapakmu keturunannya bukan Abraham itu. Kalau kamu memang mengakui, katakanlah mereka memang keturunan dari Abraham secara
turun-temurun ya. Tapi ketika perlakuan mereka itu tidak sama dengan bapaknya si Abraham, ketika perlakuan mereka itu tidak sama dengan yang dia katakan, Bapa kami satu, yaitu Allah. Dia bilang apa? Kata Tuhan Yesus, bapakmu bukan dia, bapakmu iblis. Karena kamu melakukan kehendaknya iblis, berdusta, membohongi diri sendiri. Itu bapakmu. Karena pilihan dia bilang hanya dua, Tuhan Yesus atau setan. Di luar aku, kamu menentang aku. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu melawan aku. Berarti lawannya Tuhan adalah setan. Wujud kita manusia, tapi isinya itu udah semuanya udah kesetan semua. Makanya jangan pikir kalau kita ini biasa aja lah, biasa. Hati-hati, kita udah jadi memuliakan namanya si setan, ya, si bapak pendusta itu. Jadi kita harus katakan dalam hatimu, kalian harus bisa siap untuk mengambil tindakan bahwasanya kalian terima Yesus sebagai juru selamat kalian. Karena Yesus itu mengajarkan kebenaran, bukan pendusta. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Dia melakukan hal-hal yang baik. Makanya bilang Tuhan, kalau kau bisa buktikan aku berdosa di mana? Mana dosanya? Apa yang kulakukan? Kata Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu kepada orang yang tidak benar-benar menjalankan firman itu, mereka hanya mengatakan, oh enggak, bapak kami si Abraham, bapak kami satu-satunya Allah. Tapi hanya dari pengucapan. Ketika dari perbuatan mereka sangat jauh. 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ini udah closing statement yang udah nggak bisa lagi dibantah. Kalau kamu berasal dari Allah, pasti kamu mendengarkan aku, mendengarkan firmanku, melakukan firmanku. Tapi ketika mulutmu berbicara, kamu bilang kamu dari Allah, tapi ketika perbuatanmu jauh, kamu bukan berasal dari Allah, kata dia. Katakanlah dia memang dari keturunannya Abraham ya, secara silsilah. Tapi ketika perbuatannya nggak mencerminkan, karena di sini bukan letterlek seperti kayak biologis dia keturunan ini. Katakanlah dia keturunan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam spiritual, keagamaan ya, sebenarnya Tuhan nggak membawa agama lah di sini. Makanya di sini kita selalu jadi doktrin ini dan itu. Artinya beginilah. Kalau kau mengatakan kau dari Tuhan Yesus atau dari Bapa Allah, atau kamu menyembah dia, atau kamu katakanlah adore to God gitu ya, kita memuji dia, kita mengatakan kita anak Tuhan. Ketika itu sudah kita ucapkan, perbuatan kita juga harus sama, sinkron. Tapi kalau kita bilang aku anak Tuhan Yesus, aku Kristen, aku pengikut Kristus, tapi ketika perbuatan kita sedikit pun tidak kita lakukan, hati-hati, kita udah melukai Tuhan Yesus, sudah mau melukai dia, membuat malu dia. Kemudian yang kita lakukan menyenangkan hati si iblis. Itu udah lebih sangat-sangat mengecewakan ya. Jadi lebih baiklah kita diam-diam aja. Atau aku juga bukan mengatakan ateis itu benar atau apa, tapi ketika mereka bilang mereka nggak punya agama, tapi ketika perbuatan mereka itu melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kayaknya lebih baik itu deh daripada kita bilang aku pengikut Kristus, aku Kristen, aku pokoknya gereja di sini, tapi ketika perbuatan kita sedikit pun tidak mencerminkan siapa itu Bapak kita yang kita bilang Yesus Kristus, anak Tuhan, pengikut, udahlah, lebih baik diam aja. Tetapi bukan maksudku jadinya diam ya. Di sini aku ingatkan lagi karena Tuhan bilang beritakan Injil. Ketika engkau tidak malu mengatakan imanmu, ketika engkau tidak malu mengatakan siapa dia, Tuhan pun tidak malu mengatakan bahwasanya dia mengenalmu di depan Bapaknya. Bahwasanya Tuhan itu tahu bahwasanya ini anakku si Uli ini. Karena dia mengakui aku sebagai juru selamat, kata Tuhan Yesus di depan Bapa kita, Bapa Allah itu. Makanya jangan malu, beritakan Injil, apalagi Injil ini adalah berita kabar baik, bukan kabar buruk. Siapapun pasti menyukai kabar baik. Inilah doa dan harapan kita menjadi perenungan yang begitu baik buat kita, di mana Yesus sudah menyatakan dirinya itu berasal dari Allah itu sendiri. Jadi jangan bantah lagi. Kalau kalian bantah-bantah terus, kalian udah menentang Allah. Jadi dengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, terima dia sebagai juru selamat, karena sayang sekali kalau kalian tidak menerima dia. Rugi sekali Anda kalau tidak menerima dia sebagai juru selamat. Dan hidupmu sia-sia. Mati atau hidup, kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan tinggal di surga bersama dia. Di kehidupan yang kekal, tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Tapi ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak menerima dia sebagai juru selamat kita,
tidak melakukan firman-Nya, kita dihukum masuk neraka bersama si iblis. Jadi kita pilihannya mau bapak kita, mau kita jadi anak Tuhan atau anak si iblis. Mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan hati si iblis. Pilihan di tangan kita masing-masing. Jangan sampai terlambat, bertobat dari sekarang. Jangan tunggu-tunggu besok lagi. Pokoknya lakukan pelan-pelan. Sulit pertama-tama, sulit, tapi lama-lama kalau kita mau, lama-lama itu akan menjadi suatu kebiasaan dan itu akan menjadi nafas hidup kita. Ingat, kalau kita datang kepada akhir hidup itu adalah Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah haus lagi dan aliran-aliran air hidup itu hidup di dalam tubuh kita, diri kita. Dan kita akan merasakan begitu besar kasih Tuhan itu. Ketika kita melihat sesuatu hal itu bahkan seperti gak ada harapan, tapi di dalam Tuhan pasti itu bisa terjadi. Makanya dibilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak. Kalau kita mau segala sesuatu itu menjadi mungkin, berarti kita harus cari sumbernya. Siapa? Tuhan Yesus. Datang sama Dia, bertobat, akui dosamu, minta ampun, kemudian dibaptis, terima Dia sebagai juru selamat pribadimu, dan lakukan semua firman Tuhan. Tidak mudah, tapi ketika kita mau dibentuk sama Tuhan, kita mau menjadi anaknya Tuhan. Jadi anak Tuhan itu nggak selalu bisa langsung baik semua. Tapi ketika Tuhan sudah mengajar kita, kita datang sama Dia. Iya, Bapak, ampuni aku. Karena Tuhan sendiri yang menghapuskan dosa kita. Jadi bukan setan. Segala dosa yang banyak kita lakukan ini, kalau kita datang ke kakinya, udah dibersihkan, udah lunas semuanya, kata Tuhan. Jadi sia-sia kalau kita nggak terima Dia. Karena ketika kita terima Dia, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Hidup atau mati, semuanya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi jangan tunda-tunda lagi, tobat, buka Alkitabmu, belajar secara pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Dan kita berdoa, terima kasih ya Bapa, puji dan syukur anakmu panjatkan di sini. Terima kasih atas firman-Mu Bapa, terima kasih Roh Kudus telah mengajari kami, memberitahukan kami bahwasanya kami tidak perlu hanya mengucapkan di bibir, tapi perlakuan kami tidak. Yang Kau kendaki adalah bahwasanya kami juga mengakui Engkau sebagai juru selamat, tetapi perbuatan juga harus sama. Bapa di sorga, biarlah kami tetap di jalan-Mu Bapa, terutama melakukan semua apa yang Engkau inginkan dan menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya setiap berkat yang akan Engkau berikan kepada kami menjadi sempurna, dan kiranya juga berkat-berkat yang Engkau berikan itu kami jalankan, kami lakukan, kami buat menjadi berlipat-lipat lagi, menjadi berkat bahkan buat orang lain. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Engkau telah berikan ke dalam kehidupan kami. Anakmu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Dimanapun mereka berada yang menonton video ini, kiranya Engkau turut campur tangan, menyembuhkan mereka masing-masing. Yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, Engkau berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sedang mengalami masalah, untuk memaafkan dirinya, memaafkan keluarganya, memaafkan teman-temannya atau siapapun Bapa, pergumulan apapun, masalah apapun, turutlah Engkau campur tangan kepada mereka, supaya mereka juga dapat melihat terang-Mu Bapa, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, terima kasih, sertai kami sepanjang hari ini Bapa, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Dan kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.